tentang salah satu peristiwa besar yang mengubah nasib Indonesia, yaitu pada saat Belanda menyerahkan diri ke Jepang dan bagaimana perjanjian Linggarjati terjadi setelahnya. Sebelum kita masuk ke penjelasannya lebih lanjut, gimana kalau kita perkenalan dulu nih sama teman-teman? Ya boleh. Jadi, nama saya Nabila Hidrina Agustin sebagai host. Halo, nama saya Fastama. Nama saya Diandra. Nama saya Silva. Saya Duli. Saya Syakila. Saya Oke, baik. Di sini kita akan membahas bagaimana sih pengaruh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Siap gak nih teman-teman? Siap dong. Oke, kita mulai dari tahun 1942. Nah, jadi waktu itu dunia lagi ribut-ributnya Perang Dunia Kedua nih teman-teman. Nah, terus Jepang itu punya rencana besar untuk menguasai Asia. Nah, termasuk Indonesia yang saat itu masih dijajah sama Belanda. Nah, di Indonesia ini kan kayak dengan sumber daya alam. Jadi ada minyak, karet, dan lain-lain yang sangat dibutuhkan Jepang pada saat perang. Ya, betul banget. Jadi pada saat itu Jepang mulai invasi ke Asia Tenggara, akhirnya sampai ke Indonesia. Pada saat itu Belanda panik karena mereka nggak nyangka kalau kehadiran Jepang itu bisa mengancam kekuasaan mereka di Indonesia. Iya, dan akhirnya terjadilah pertempuran besar di beberapa tempat di Indonesia. Salah satunya yang terkenal adalah pertempuran Laut Jawa. Tapi sayangnya Belanda dan sekutunya kayak Inggris, Australia, dan Amerika nggak berhasil menahan Jepang. Kekalahan itu bikin Belanda terpaksa menyerah di Indonesia. Ya, akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah ke Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Ini sih jadi momen besar ya buat sejarah Indonesia. Ya, betul. Karena Belanda yang udah 300 tahun lebih menjajah kita tuh harus mengakui kekalahan mereka. Dan ada Jenderal Hendrik Posen yang mewakili Belanda dan juga Letnan Jenderal, oh iya yang Letnan Jenderal Hostia. Iya, betul banget. Iya, aku tahu sih yang itu. Jadi dia tuh mewakili Belanda dan dari pihak Jepang ya yang tanda tangan perjanjian penyerahan itu ya. Iya, betul banget. Betul banget. Penyerahan ini awalnya bikin sebagian rakyat Indonesia senang karena Jepang datang dengan janji-janji manis mereka. Nah, mereka bilang bahwa Jepang adalah saudara tua Asia dan mau bantu Indonesia merdeka. Tapi nyatanya Jepang malah makin mengeksploitasi Indonesia. Betul banget sih. Tapi setelah Jepang berkuasa itu, mereka malah bikin rakyat makin menderita tahu. Ada program Romusa. Kalian tahu gak? Kayak kalau kita kenal sih semacam kerja paksa gitu. Dimana itu orang-orang dipaksa buat kerja untuk proyek Jepang. Tapi kayak bangun jalur kereta api, terus kayak fasilitas militer. Bahkan sampai banyak yang kerja sampai sakit dan bahkan meninggal, tahu gak sih? Karena dari pihak Jepang juga dan Belanda tidak memanusiakan manusia. Oh iya sih, betul. Tapi nih, di sisi lain, Jepang juga buka peluang buat orang Indonesia buat belajar dan latihan militer. Mereka bikin kayak organisasi Heiho dan PETA atau pembela tanah air. Dan nantinya berguna banget buat membela negara buat memerdekakan gitu. Iya sih, setuju sih ya. Jadi Iya. banget guys, negatif sama positifnya juga betul ya. banget. Walaupun sih tujuan utama Jepang ya tetap manfaatin dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Iya sih, betul. Nah iya, tapi situasinya itu berubah banget waktu Jepang akhirnya kalah di Perang Dunia Kedua. Jepang kena bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, teman-teman. Oh, iya. Nah, dan akhirnya menyerah ke sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh para pejuang kita. 2 hari setelah Jepang menyerah, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari itu, teman-teman. Oh gitu. Oh, bertahu. Tapi perjuangan nggak selesai di situ. Belanda itu belum mau terima kalau Indonesia itu udah merdeka. Tapi sekarang itu ada solusi diplomasi yang paling terkenal itu namanya Perjanjian Linggarjati. Nah, perjanjian Linggarjati ini terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Barat pada 10 sampai 15 November 1946. Dari pihak Indonesia ada Sultan Sajir yang jadi negosiator utama, sedangkan dari Belanda diwakili sama Wim Square-Merhom. Inti dari perjanjian ini adalah Belanda mengakui Indonesia secara de facto di Jawa, Sumatera, dan Madura. Ya, jadi meskipun nggak seluruh wilayah Indonesia,
Tapi ini tetap menjadi langkah penting karena akhirnya ada pengakuan dari Belanda bahwa Indonesia itu udah merdeka walaupun di beberapa wilayah. Indonesia juga setuju buat jadi gabung dalam bentuk negara yang disebut Republik Indonesia RIS atau biasa disingkat RIS. Republik Indonesia Serikat itu ya. Iya betul Tapi banget. sayangnya perjanjian Linggar Jati ini nggak bertahan lama guys. Banyak pihak di Indonesia dan Belanda yang nggak setuju sama isi perjanjian ini dan akhirnya perjanjian ini tuh dilanggar. Belanda bahkan ngelakuin agresi militer lagi setelah perjanjian ini. Iya sih, tapi kalau menurut aku ya, walaupun Linggar Jati gagal, tapi tetap jadi simbol perjuangan diplomasi buat meraih kemerdekaan loh. Rakyat Indonesia tetap melanjutkan perjuangan kemerdekaan dan pada akhirnya sekitar tanggal 27 Desember 1949 Belanda benar-benar mengakui kemerdekaan Indonesia secara penuh tahu. Keren sih, keren. Nah, itu dia cerita tentang perjuangan Indonesia di masa Perang Dunia Kedua dan perjanjian Linggar Jati. Banyak banget pengorbanan dan lika-liku yang dilalui buat bisa merdeka. Kita bersyukur dan menghargai jasa-jasa para pejuang dulu. Nah, jadi segitu aja teman-teman. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua buat tetap semangat memperjuangkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih buat kalian semua atas sharingnya sore ini di meja kotak ini ya. Betul. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa di podcast Kisenja. Kisah